Dirangkai acara yang selanjutnya ialah penampilan pidato dari Ananda Azam Kurniawan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita akan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertatap muka bersama minhajul makan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah kepada seorang tokoh polisi yang merupakan the best man, seorang guru tanpa gaji, seorang pejabat tanpa dasi, seorang direktur tanpa sertifikasi. Beliaulah sangat kasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah wa Ummu Aminah. Yang tak lain dan tak bukan, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi ataupun ingin pamer diri. Akan tetapi berdirinya saya di sini karena ingin berceramah motivasi dengan tema pentingnya menuntut ilmu di masa kini. Izinkan saya mengajak kita sejenak menengok ke masa lalu, ke suatu era yang oleh sejarah dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Sebuah masa kegelapan di mana kebodohan, kekerasan, kesyikiran, dan kezaliman merajalela. Wanita dipandang hina, perbudakan merajalela, anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan hukum ditentukan oleh hawa nafsu serta kekuatan semata. Namun pada saat Islam datang, pada saat dunia berada dalam gelamnya kebutaan spiritual dan moral, Allah menurunkan cahaya petunjuk, yakni Adinul Islam, melalui utusannya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi Islam mengubah wajah dunia dari zaman kelam yang disebut zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Islam datang, dunia terjerumus dalam kelam yang disebut zaman jahiliyah. Bukan hanya karena tidak adanya teknologi ataupun peradaban, tetapi karena ilmu tidak dijadikan pedoman hidup. Masyarakat saat itu hidup dalam kezaliman, kebodohan, dan kebiasaan yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Namun, ketika Islam datang, wahyu pertama yang diturunkan justru adalah perintah untuk membaca, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ini adalah tanda bahwa Islam dibangun di atas fondasi ilmu. Islam tidak datang sekedar membawa ritual, tetapi membawa peradaban yang menjunjung tinggi akal dan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi
faradatul ala muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, layaknya kalimat dalam lagu Somewhere Only We Know yang berbunyi, Oh sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Yang mengandung makna bahwa lagu ini memancarkan kerinduan akan masa lalu yang sederhana dan penuh ketenangan. Di tengah kelelahannya hidup, hati mencari tempat yang penuh, yang dulu terasa akrab dan menenangkan. Ada hasrat mendalam untuk kembali, meski hanya sejenak, ke ruang jiwa yang pernah damai. Oleh karena itu, marilah kita semua, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua, menjadikan menuntut ilmu sebagai bagian dari hidup kita. Bukan hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu agama, agar kita menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan mulia secara spiritual. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Islam datang sebagai cahaya di tengah gelapnya malam zaman jahiliyah, membawa perubahan besar melalui ilmu, keadilan, dan tauhid. Sebagaimana perintah Allah yang pertama adalah membaca, yang menandakan pentingnya ilmu dalam Islam. Tanpa ilmu, manusia mudah tersesat. Demikian sedikit ceramah motivasi dari saya. Wahai sahabat kecil penuh mimpi, teruslah belajar, jangan henti. Ilmu adalah lentera di malam hari yang akan menerangi langkahmu nanti. Mari jadi anak yang cerdas dan berbudi, agar kelak tumbuh jadi cahaya negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diaturkan terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Ibu Yuswasari selaku tuan rumah RTI Barokah Hidayah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ketua RT, selamat datang, dan kepada semua warga Gang Melati 4 nih Pak. Aturaken sugeng rawuh ibu-ibu datang pendoro Barokatul Hidayah Rapiak. Semoga dengan doa namanya Barokatul Hidayah berarti mengharapkan barokah dengan adanya hidayah di sini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua tim RTI Barokatul Hidayah di sini, seperti Mas Andri, Ustadz Andri, Ustadzah Salsa, dan Ustadzah Eni. Terima kasih kerja kerasnya untuk malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat slownya itu longgar dalam waktu, longgar dalam
nopo waktu nggih, terutama yang kadang kita mengabaikan nggih. Dan insya Allah langkah panjenengan sedaya ke acara dalu menika ngapunten iki bahasane campur-campur. Insya Allah dinilai ibadah karena memang undangan ini adalah untuk saling support, menambah ilmu. Saya juga sebenarnya tidak boten kagungan nopo nggih. Ternyata bisa sampai seperti ini. Padahal awalnya niku nggih kados ngomong-ngomong kosong. Nggih, tapi masya Allah support nah itu. Jadi insya Allah dalam aturaken matur suwun sangat rawuhipun Bapak Ibu sedaya, dan semoga langkahnya dicatat sebagai amal baik panjenengan, sebagai pemberat suatu di akhirat kelak. Amin 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 rabbal alamin. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Yang tadi sepindah sudah saya matur suwun, dan yang kedua saya juga minta maaf kalau dalam memuliakan panjenengan sedaya banyak sekali masih banyak sekali kekurangan di sana sini, dan mungkin terutama saya masih banyak dereng memuliakan panjenengan sedaya. Dan mungkin itu saja, dan ini sedikit cerita MTQ Barokatul Hidayah menika. Berapa santri Ustadz Andri? Oh, okay. Jadi ini TPQ yang tidak hanya untuk anak-anak, ini mungkin tadi yang tampil anak-anak, tapi ada santri yang ibu-ibu juga, bapak-bapaknya belum ada. Nggih, monggo saged dikecok tulang ya Pak RT kali dibantu menawi wonten ingkang ngersakne sinau nopo ngagem yang mereka, insyaallah sanate jelas ugi ustadz-ustadzahnya juga kayaknya nggak galak deh. Sebetulnya nggak galak, monggo, karena kemarin ternyata ada yang nanya Pak RT, aku kepingin tapi biasanya ustadz soko pondok itu galak banget bacaannya, bener kan? Nggih nek bacaan bener nggih, memang terus nggih Pak RT. Nggih, dan nyuwun tambah pandanganipun, mugi-mugi niat saking ustadz-ustadzah MTQ Barokatul Hidayah menika direstui saking Allah. Asal donga panjenengan semuanya itu niatnya memang untuk mencerdaskan, tidak hanya mencerdaskan dalam segi formal nggih, tapi memang akhlak niku penting nggih, napa malih untuk zaman sekarang. Jadi kalau anak-anak di rumah habis maghrib, saya percaya pasti kegiatannya pegang HP nggih. Kita luangkan sebentar saja, paling tidak di sini itu sampai isya, sampai memang sholat isya nggih Ustadz Andri nggih. Jadi sholat isyanya juga jamaah di sini. Jadi kita mengurangi anak-anak mainan HP. Jadi memang kalau belajar di sini tidak boleh bawa HP. Nggih, tidak boleh bawa HP, memang untuk fokus belajar ngaji, dan insya Allah juga teman-temannya menyenangkan, apalagi ustadz-ustadzahnya. Insya Allah. Mungkin seketik dari saya, dan Bapak mungkin juga mengucapkan terima kasih banyak rawuhnya panjenengan semuanya, dan saestu nyuwun pandanganipun saking Pak RT, saking ibu-ibu, bapak-bapak
dari lingkungan Gang Melati 4 menika. Nggih, salam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haryono, Ketua RT 4 Krapyak Kulon, Panggung Harjo. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliaunya ahli bait Ibu Sari yang hormati Uki Ustaz Yahya dalam hormati Uki selaku pelopor anten RT ini menika wonten alhamdulillah bulan wilayah Pulau RT 04. Gua pribadi sangat tersanjung dan terharu sekali, masya Allah, begitu bagus sekali dan benar-benar membawa manfaat dan mendidik generasi menuju ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa Al-Quran mungkin foto aja ini dia, masya Allah, nggak bisa berkata apa-apa ini. Alhamdulillah pribadi saya, anak saya tiga-tiganya mondok di Pondok Pesantren Ali Maksum. Sampai sekarang sudah masih tinggal 2 ya, sudah sekitar 12 tahun masih setia di pondok dan alhamdulillah. Semoga bapak-bapak dan ibu yang di sini anaknya bisa masuk pondok semua. Katakanlah kita modali anak harta mungkin banyak akan lupa sama kita. Tapi kalau kita anak-anak kita akan masuk menjadi santri sampai akhir zaman tidak akan lupa sama orang tuanya. Semoga majelis ini berbarokah selalu untuk dunia dan akhirat. Barokah itu sangat apa ya? Sangat tak ternilai. Saya teringat kisah seorang ulama waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu didatangi katakanlah makhluk hewan namanya sejenis kijang Musala itu. Dia menghibur Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam yang pertama kali turun ke bumi itu. Dia kan istilahnya shock, usia di surga yang indah tahu-tahu di bumi. Nah itu dihibur sama binatang itu, rusa ya. Karena Nabi Adam merasa punya hutang jasa sama rusa tersebut, didoakan, ya Allah berikan barokah hewan rusa ini sampai keturunannya kelak. Ternyata apa yang terjadi? Setelah itu bau keringatnya itu berbau wangi, hujan kijang tersebut. Dan sampai sekarang kijang itu diolah di Irak jadi parfum yang dulu pernah dipakai Rasulullah, kasuri. Semoga demikian juga di RT ini ya, selalu berbarokah sekitarnya. Masya Allah. Saya mohon maaf ya, tadi adanya terlambat, tahunya undangnya berisah. Masya Allah. Punten. Saya sangat-sangat mendukung sekali kegiatan di wilayah kami dan kami berusaha istilahnya mengajak warga yang lain supaya bisa ikut andil dalam TPI seperti ini. Demikian sambutan dari kami. Kami sekali lagi sangat terharu dan sangat-sangat berterima kasih. Semoga tambah maju dan berbarokah untuk semuanya. Bila ada kata yang tidak pas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Yang saya hormati Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, kini tibalah pada momen simbolis dan penuh makna, yaitu prosesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian RTQ Barokatul
Hidayah Rabia Yogyakarta. Pemotongan pita ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi juga simbol harapan baru dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman sekaligus kabar gembira serta peringatan bagi kita semua. Untuk itu, kami mohon kesediaannya Bapak Haryono, Ibu Yuswasari, dan Ustadz Andrean agar maju ke depan. Untuk itu, kami mohon, mari kita bersama-sama menyaksikan dengan mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diresmikannya RTQ Barokatul Hidayah dapat membawa manfaat, kebaikan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.